Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sutina. Saya dari kelas 7 SIP 1 dengan NIM 1862-2011-40. Di sini saya akan mereview dan menganalisis kritisi seminar penelitian akuntansi dengan judul penelitian pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan word accounting terhadap economic performance. Langsung saja kita mulai presentasinya. Pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. 1. Apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitiannya yaitu maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global antar perusahaan semakin meningkat. Menurut Alshire tahun 2014. Nah, hal ini menjadikan perusahaan dituntut untuk memberikan nilai yang baik atas kinerja ekonomi perusahaannya atau economic performance. Untuk kritiknya, peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini, karena motivasi tersirat secara implisit, sehingga membutuhkan pembaca atau reviewer memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Untuk research gap-nya, yaitu ada intangible asset, dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan, menurut Martins dan Lopez tahun 2016. Berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud, tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan, menurut Kombi dan Suhardianto tahun 2017. Dan yang B, ada knowledge management, merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai dan kinerja perusahaan, menurut Muthufelo, Shanmugam, dan Theo tahun 2017. Nah, hasil yang berbeda menyatakan knowledge tidak berpengaruh terhadap economic performance, menurut William tahun 2018. Yang C, yaitu water accounting, memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik, menurut Trish dan Burrit tahun 2016. Berbanding terbalik bahwa water accounting tidak berpengaruh terhadap persistensi laba yang menggambarkan kinerja ekonomi, menurut Cahya tahun 2018. Untuk kritiknya, research gap dalam penelitian ini telah dijelaskan secara eksplisit dan didukungnya dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik. Kemudian ada fenomena. Nah, fenomenanya yaitu kurangnya inovasi dan sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik, menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Untuk kritiknya, yaitu pada poin ini peneliti tidak menjelaskan kasus atau berita yang sesuai dengan penelitian. Seharusnya peneliti membuat penelitian dengan baik dan jelas agar reviewer tidak mengalami hambatan dalam proses pembacanya. Yang kedua, yaitu ada jelaskan artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada hidden value, mengindikasi adanya informasi mengenai aset tidak berwujud seperti human capital, inovasi, teknologi, dan banyaknya pelanggan, menurut Febri tahun 2018. Kemudian ada knowledge management, merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan, dan pengalaman, menurut Al-Hayali dan Al-Najjar tahun 2016. Selanjutnya ada water accounting sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mengelola sumber daya air secara efektif. Perusahaan memerlukan akses informasi yang sesuai, menurut Church dan Burrit tahun 2017. Selanjutnya ada sumber daya harus dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan, menurut Fakhrur Razi tahun 2014. Dan yang terakhir ada
memanfaatkan aset untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik lagi, menurut Schavarina tahun 2018. Kemudian ada aset tidak terwujud dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan, menurut Martin dan Lopez tahun 2016. Dan yang terakhir ada maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang, menjadikan persaingan global antar perusahaan semakin meningkat menurut Al-Ashair tahun 2014. Untuk kritisinya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang ketiga yaitu apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Yaitu pembaruan penelitian ini salah satunya dengan menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu hidden value of intangible assets seperti human capital, inovasi merek, brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan. Variabel selanjutnya knowledge management dengan mengkoordinasikan dengan 3 macam perspektif atau dimensi antara lain yang A. Balance sheet scorecard, yang B. Scandia Navigator, yang C. Intangible asset monitor. Nah, variabel yang terakhir yaitu water accounting mengenai pengelolaan pemakaian air secara efektif di perusahaan. Untuk kritiknya, peneliti telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Selanjutnya yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama yaitu apakah hidden value of intangible asset berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah knowledge management berpengaruh terhadap economic performance? Dan yang ketiga, apakah water accounting berpengaruh terhadap economic performance? Untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit, dan perumusan masalah yang dijelaskan merupakan hasil penelaah dari reviewer. Selanjutnya yang kelima yaitu apa tujuan penelitian ini. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh hidden value of intangible asset terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap economic performance. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh water accounting terhadap economic performance. Untuk kritiknya, peneliti sudah menuliskan tujuan penelitian secara jelas di dalam penelitiannya. Selanjutnya, yang keenam, apakah kontribusi penelitian ini? Kontribusinya yaitu A. Pada penelitian ini, fokus menjelaskan hubungan antara sumber daya alam yaitu air. Water accounting didefinisikan sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mencakup masalah yang terkait dengan menyimpan air dan mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air untuk mengelola sumber daya air secara efektif. Yang B. Hubungan stakeholder teori dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management, yaitu bahwa informasi kedua bersifat sukarela, sehingga berdasarkan stakeholder teori, nilai tersembunyi, nilai aset tidak terwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung pada kepentingan stakeholder. Nah, untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan kontribusi penelitian pada stakeholder ataupun shareholder. Yang ketujuh yaitu grand theory yang digunakan di dalam penelitian ini. Yang pertama ada stewardship theory, menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Kedua ada stakeholder theory, di mana
Teori ini menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Dan selanjutnya ada teori legitimasi. Nah, teori ini menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Untuk kritisinya, tidak ada kritisi untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan grand theory pada penelitian ini. Yang selanjutnya, yang ke-8 ada keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, stewardship theory. Nah, pada penelitian ini memiliki keterkaitan dengan economic performance, yaitu adanya sikap manajemen dalam menjadikan economic performance tampak baik. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Dan yang kedua yaitu stakeholder theory. Keterkaitan stakeholder theory dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management, yaitu bahwa informasi kedua variabel tersebut bersifat sukarela, sehingga berdasarkan stakeholder theory, nilai tersembunyi dari aset tidak terwujud ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepentingan stakeholder sendiri. Yang terakhir ada teori legitimasi. Keterkaitan teori legitimasi dengan water accounting, yaitu bahwa teori legitimasi berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water accounting sebagai bagian dari environmental management accounting, menjadikan bahan pertimbangan bagi investor terkait kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan keterkaitan grand theory pada penelitian ini. Yang ke-9, kerangka konseptual. Untuk kerangka konseptualnya di sini ada hidden value of intangible asset value merupakan variabel pertama, knowledge management merupakan variabel kedua, water accounting merupakan variabel ketiga, dan economic performance merupakan variabel Y. Untuk kritinya, peneliti tidak mencantumkan kerangka konseptual. Kerangka konseptual tersebut adalah hasil penelaah yang dilakukan oleh reviewer. Selanjutnya yaitu 10. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitiannya yaitu H1, hidden value of intangible asset atau INTAF berpengaruh positif terhadap economic performance. H2, knowledge management atau KM berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang H3 yaitu water accounting atau WA berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan hipotesis penelitian di dalam penelitiannya. Selanjutnya ada jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Yang A, rancangan penelitian. Rancangan penelitiannya yaitu analisis regresi data panel. Untuk kritisinya, peneliti sudah cukup jelas dalam menginformasikan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini. Yang B, definisi operasional variabel dan pengukurannya, yaitu ada variabel dependent yang merupakan economic performance. Untuk pengukurannya, ECP sama dengan P1 dikurang P0 ditambah DIP dibagi P0 dikurang MERI. Untuk keterangannya, ECP sama dengan economic performance. P1-nya itu harga saham akhir tahun, P0-nya itu harga saham tahunan sebelumnya, DIP itu pembagian dividen, MERI yaitu median return industri. Selanjutnya ada variabel independen, yaitu hidden value of intangible asset. Untuk pengukurannya,
INTAF sama dengan CMP dikurang BVNA, di mana keterangannya CMP yaitu Capital Market Value, BVNA yaitu Book Value of Net Asset, INTAF yaitu Intangible Asset Value. Selanjutnya ada knowledge management. Untuk pengukurannya yaitu disclosure level sama dengan jumlah disclosure yang dipenuhi dibagi jumlah skor maksimum. Dan selanjutnya ada water accounting, di mana pengukurannya yaitu water accounting sama dengan LN nominal pengungkapan air yaitu meter kubik per ton. Yang C, teknik penarikan sampel, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode purposive sampling, di mana peneliti merumuskan kriteria spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang D, unit analisis, yaitu perusahaan manufaktur yang terjadi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai 2018. Sampel yang didapat 9 perusahaan, sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak 30 data observasi. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Yang E, jenis data. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Yang F, uji kelayakan model. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan software pengelolaan data statistik yaitu EView 10. Untuk kritisinya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model, mulai dari pemilihan data regresi, uji kelayakan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Yang G, ada metode analisis data, yaitu uji berpasangan dua model, diantaranya yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji analisis data. Selanjutnya, yang ke-12 yaitu jelaskan persamaan reaksi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Yaitu EPIT sama dengan min 4,3855 ditambah 0,8182. INTAF ditambah 4,7746 km ditambah 1,0311. Untuk kritiknya, peneliti sudah menjelaskan persamaan reaksi penelitian dengan jelas. Yang ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian. Statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, dan pembahasannya. Yang A, ada analisis statistik deskriptif, tidak digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam penelitian ini. Yang B, hasil uji kelayakan model. Peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu Common Effect Model atau CEM. Dalam regresi data panel. Yang C, uji hipotesis. Setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Untuk kritisinya, penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait hasil uji kelayakan model dan uji hipotesis, namun tidak menggambarkan dengan jelas hasil analisis statistik deskriptif.
Selanjutnya yang ke-14 yaitu apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya. Untuk simpulannya, yang pertama yaitu hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H1 terbukti diterima bahwa variabel hidden value of intangible asset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance, dan menjawab rumusan masalah yang ada bahwa ketika perusahaan memiliki nilai hidden value of intangible asset yang tinggi sebagai nilai tambahan perusahaan, maka dapat meningkatkan nilai economic performance. Yang kedua, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H2 terbukti diterima bahwa variabel knowledge management memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance, dan menjawab rumusan masalah yang ada bahwa ketika perusahaan memiliki knowledge management yang baik, kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan nilai economic performance. Dan yang ketiga, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H3 terbukti diterima bahwa variabel water accounting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap economic performance, dan menjawab rumusan masalah yang ada bahwa ketika perusahaan mengungkapkan pengukuran water accounting, perusahaan telah mematuhi norma yang berlaku di masyarakat atas pengungkapan terhadap lingkungan, sehingga kredibilitas perusahaan masyarakat tinggi dan dapat meningkatkan nilai ekonomi performance. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menampilkan kesimpulan dengan baik sesuai dengan rumusan masalah. Untuk keterbatasannya tidak ada. Untuk kritiknya tidak ada keterbatasan dalam penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat simpulan dan keterbatasan selama penelitian. Untuk implikasinya tidak ada. Kritiknya yaitu peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh aset tidak berwujud dan akuntansi air terhadap kinerja ekonomi. Sekian review dan analisis artikel dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.